Motif-motifnya orang mereka zaman Nabi Muhammad itu tidak mempercayai dakwahnya Nabi itu banyak, Pak. Motif-motifnya banyak. Mulai dari strata politik, strata ekonomi, apalagi Pak, iri, dengki, nggak sudi Nabi jadi Nabi gitu. Alam kubur nanti walaupun kita sudah dikubur sedalam-dalamnya, kemudian menjadi orang yang oleh makhluk dimas ini kadang-kadang nggak mengenal sejarah, tahu sejarah cuma baca tapi tidak paham secara substansi. Jangan pernah ambil ilmu, dengerin kajiannya dari 4 orang ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلى حضرة النبي المصطفى سيد المرسلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فريد بن مالك بن عذر بن كرارة بن خزيمة بن مدرك بن إلياس بن مضر بن نزار بن معن بن عدنان وأزواجه وأولاده وذرياته وصحابة أبي بكر وعمر وعثمان شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah, kita langsung sambung materi kita, masuk pada al-marhalah ats-tsaniyah, fase kedua dakwahnya Nabi Muhammad secara terang-terangan setelah sebelumnya sembunyi-sembunyi. Lalu turunlah wahyu Allah untuk Rasulullah melakukan perjalanan yang minggu lalu sudah kita bahas, Al-Isra wal Mi'raj. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratil Muntaha. Di sana membawa oleh-oleh berupa salat. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merawat salat kita, terutama yang wajib dan afdal yang sunnah-sunnah pula. Dan semoga salat kita yang sudah kita lakukan Allah terima, segala kesalahannya Allah maafkan, yang masih belajar tetap istiqomah, yang sudah bisa jangan merasa bisa, tetap merasa belum bisa sehingga mampu untuk mewujudkan diri istiqomah belajar terus menerus. Awalu amrin biidhari dakwah, awal pertama kali di kuping harusnya kan, nggak betah. Dakwah dengan secara terang-terangan. Lamma takunut jama'atu minal mu'minin taqumu 'alal akhwati wat ta'awun. Umat Islam saat itu sudah mulai bersatu, walaupun jumlahnya kuantitasnya kecil. Biar kecil asal kualitas. Kuantitas sedikit tapi kualitasnya besar. Wa tatahammal 'abad tabligh risalah wa tamkiniha min maqamiha. Tablignya Rasulullah, dakwahnya Rasulullah semakin hebat. Maka wajar kalau kemudian Rasulullah keluar kata-kata yang kemudian menjadi hadis, ballighu anni walau ayah. Ini saya ambil metode piramid kerucut lah, piramid kerucut. Intinya nih saya bahas bahwa balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Baligh nggak ada papan tulis, saya jelasin aja, mudah-mudahan ngerekam. Baligh itu perintah, siapapun kudu, nggak peduli, pamin sekalipun. Yang bisa ngaji kitab kuning sama yang kagak sama, jatuhnya balighu taklif. Semua punya kewajiban, maksudnya. Ini kewajiban, Pak. Ada kemudian ini berat sebenarnya.
Karena saking beratnya, maka kemudian anni, disambung kata anni ini tasyrif. Artinya apa? Tentang Nabi, dari Nabi. Siapa Nabi? Jadi menceritakan Nabi, dakwah-dakwah Nabi, apa yang Nabi sampaikan, kita sampaikan lagi, itu sebuah kemuliaan. Maka ketika kalau Bapak, iya tuh, Nabi pernah bilang begini loh, qala Rasulullah, itu kemuliaan sebenarnya. Tasrif. Jadi Pak Hari juga menjadi dapat tasrif, kemuliaan dari Nabi, pujian dari Nabi. Berat tapi ada kemuliaan, Pak. Karena kalau dakwah nggak berat bukan dakwah namanya. Kenapa nanti deh? Jangankan kita, Nabi aja berat. Balighu ini taklif, kewajiban. Buat siapapun, apalagi yang ngerti. Loh, berat harusnya, tapi di sana ada takhfif. Apa takhfifnya? Walau ayat, walaupun satu ayat. Walaupun satu ayat, Pak. Bapak ayatnya ayat apaan? Ayat-ayat cinta. Bapak hafalnya ayat apa, disampaikan ke orang, kemudian orang itu masuk sadar karena Bapak, itu adalah kemuliaannya Bapak. Artinya dakwah itu nggak mesti yang wah gimana gitu kan. Dengan Bapak berperilaku contoh yang baik kepada keluarga Bapak, berpakaian yang sopan, datang ke masjid, ke mushola, memberikan contoh kepada anak istri pun menjadi dakwah. Betul apa enggak? Nah, itu namanya takhfif. Karena itu takhfif seperti itu. Jadi ada taklif. Hadis ini terbagi 3 tuh, pendek, singkat, tapi ada 3 bagian. Balighu anni walau ayah. Balighu itu taklif, kewajiban, karena kata perintah di situ. Anni tasrif, tentangku. Maka sebaik-baiknya dakwah kita menceritakan tentang Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sendiri awal dakwahnya, nanti saya ceritakan apa beliau mendakwakan. Anni walau ayah, dan walaupun satu ayat. Takhfif, keringanan. Wa tamkiniha min maqamiha nazal al-wahyu yukallifu Rasulullah bimu'alanati da'wah wa mujabahatil batin bil husna wa awwalu ma nuzila bihadha as-sadad qauluhu ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Dalam surah Asy-Syu'ara, Rasulullah disuruh perintahkan untuk memperingati keluarganya dulu, orang-orang terdekatnya dulu. Wa qad warada fi siyaqim ma dzukirat fihi awalan qissatu Musa sallallahu alaihi wasallam min bidayati nubuwati ila hijratihi ma'a bani Israil. Rasulullah banyak juga menceritakan dakwah tentang perjalanan Nabi Musa beserta Bani Israel seperti yang kita sudah lalui. Maka mudah-mudahan yang sudah kita pelajari tentang Bani Israel bermanfaat. Karena saya meniru jejak seperti inilah seharusnya dakwah. Maka kalau belajar sirah nabawiyah dari situ dulu pangkalnya. Karena bapaknya para nabi siapa? Kanjeng Nabi Ibrahim punya anak siapa? Ismail dan Ishak. Ismail dari istrinya Hajar. Ishak dari istrinya Sarah. Kemudian Ishak punya anak Yakub dan Ais tuh. Alhamdulillah ada ingat satu, senang udah nggak apa-apa lah. Kemudian dari Ais punya anak apa enggak? Enggak. Sejarah mengatakan banyak yang tidak. Kemudian tampuk nubuwah turun ke Nabi Yakub. Yakub punya anak berapa? Hah? Berapa? Bersaudara. 12? 10? Bikin ragu-ragu loh. Dari berapa istri? 4. Siapa aja? Di luar kepala ini gunanya. Rachel, Laila, Rachel, Balha dan Pak. Nggak perlu ngapal sih Pak, nggak perlu. Saya juga nggak perlu dihafal gitu. Karena sering baca aja jadi inget gitu.
Dari Laila lahir siapa Pak? Baru kemarin nih di Tauhid. Ih, Laila. Dari Laila siapa? Simon, Robin, Zibalun, dan lain sebagainya. Gitu aja gampangnya. Dari Rahel siapa? Kanjeng Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dari Balha siapa? Beliau, udah gitu aja. Dari Zilpa siapa? Beliau juga udah ada gitu. Nah gitulah. Dan dari sinilah kemudian turun lahirlah kemudian muncul cerita tentang Fir'aun. Di sinilah Rasulullah wa qissatu najatihim min fir'auna wa qaumihi. Rasulullah menceritakan tentang Fir'aun dan kaumnya. Ya Nabi Musa maksudnya. Nabi Musa salah satunya adalah mendakwahi Fir'aun. Wa ighraq ala Fir'aun ma'ahu, dan menceritakan tentang bagaimana Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ishtamalat hadhihi al-qissah ala jamil marahil allati marra biha Musa khilal da'wati Fir'auna wa qaumihi ila Allah taala. Ini semua diceritakan oleh Nabi di awal-awal dakwah yang jihar yang terang-terangan ini. Nah, karena dakwah kita kemarin terang-terangan, bahkan di live, maka kemarin kita ceritakan tentang perjalanan Bani Israel. Bahkan perjalanan kanjeng Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Lagi ngetes ini terus nama-nama Nabi siapa. Iya, memang kita nggak perlu urutan hafalnya, tapi kalau mau tahu sejarah lebih baik hafal urutan, karena nanti bersambung tali itu anak siapa. Contoh, Sulaiman anak siapa? Daud. Sulaiman Nabi bukan? Daud. Nah, Daud Nabi bukan? Anaknya siapa? Anaknya siapa lagi? Kemana garis keturunannya? Nambung tuh ntar Yahuda apa Levi, anaknya siapa? Berarti ya Yakub. Pun ke situ Pak. Nyambung lagi tuh ke Bani Israel. Semua bertali-tali sampai ke kanjeng Nabi Yahya wafat digantikan oleh Isa. Isa dari mana? Isa iya Maryam bapaknya. Hah? Enggak punya bapak. Terkecoh kan lu. Maryam anak siapa? Tadi siapa yang ngomong? Ya, Imran. Hana ibunya kan. Kalau dalam film-film kan gitu. Terus nyampe ke sono kan nyambung lagi, kan gitu ya. Nah, tali bertali Pak maksudnya. Hanya satu-satunya nabi yang lahir dari garis keturunannya siapa? Ismail dari Jaziratul Arab. Dialah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau lahir ada tendensius ke situ. Ini awal dakwah, maka kita ceritain dulu gitu. Kalau sirah nabawiyah ke situ dulu baru kita nyampe. Lanjut. Wa min nahiyatin belum. Wa ka'anna hadha tafsil jiya bihi ma'amri Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bi jahri da'wati ila Allah liyakuna amamahu wa amama ashabihi mithal lama sayalquna min at-takdzib. Karena kenapa? Karena nabi-nabi itu pun sebelum Nabi Muhammad yang diutus pun Rasulullah banyak nabi-nabi juga yang jangankan diterima dakwahnya, bahkan dihina habis. Maryam misalnya disangka wanita tidak, maka Allah membantah beliau ada wanita suci. Kan gitu. Siapa lagi misalnya? Nabi apa yang kemudian dipenggal kepalanya? Ada nggak? Nah kayak gitu kan ada. Itu saking kejinya. Diceritakan oleh Rasulullah itu semua. Kenapa? Agar menjadi pelajaran. Dakwah itu sulit. Makanya bilang balighu anni walau ayah. Kalau dakwah gampang-gampang, ya begitu. Apalagi yang pembuat fatwa gitu kan, sogok sini sogok sana, berubah hukum jadi. Nah ini sudah saya ceritain tuh dari lisan dulu tuh, bagaimana mereka mentahrif hukum-hukum Allah demi keuntungan. Pun sama
Motif-motifnya orang mereka zaman Nabi Muhammad itu tidak mempercayai dakwahnya Nabi itu banyak, Pak. Motif-motifnya banyak. Mulai dari strata politik, strata ekonomi, apalagi Pak, iri, dengki, nggak sudi Nabi jadi Nabi gitu. Kudunya mah gua kali ya. Gitu. Kayak kalau begini ya, kalau kudunya menjadi Ustadz mah Pak Nur kan gitu tuh. Ceritanya kan gitu. Kekuasaan misalnya ada, saya kemarin nyontek aja lah. Kekuasaan ada Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul, tuh kekuasaan tuh. Nggak mau kalau Muhammad naik tahta, Islam maju misalnya, yang dibawa dia katanya agama baru kan gitu dibilangnya. Sementara mereka penyembah berhala kan gitu. Waduh, bisa ngeganggu kekuasaan gua, kegeser nih gitu kan, bahaya nih. Nah, jadi sekarang pun kalau ada yang kayak gitu ya wajar gitu. Ada ulama yang berteriak lantang menegakkan kebenaran, kemudian dijatuhkan, dihinakan, diasingkan, dipenjarakan, apalagi Pak? Ya belum seberapa kan gitu. Karena Nabi juga seperti itu. Maka Abu Lahab bagaimana caranya biar Nabi Muhammad kagak maju? Politik propaganda apapun bagaimana caranya biar kagak maju nih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu Pak. Dakwah itu jangan dikira gampang. Itu kekuasaan. Ada kemudian politik karena ekonomi dan sosial politik. Status sosial. Yang tadi itu kekuasaan politik ya. Kekuasaan berarti politik ya. Bergeser kekuasaan politiknya, Pak. Ya kalau yang ini datang pun otomatis nggak dipercaya lagi, susah kok dong. Ada ekonomi dan status sosial. Ada Umayyah bin Khalaf misalnya. Orang pegang duit lah. Pajak-pajak dipegang dia. Lah kalau datang dia nanti nggak jadi pajak, jadinya misalkan zakat lah, infak lah. Sementara Rasulullah saat ini dakwahnya apa? Salah satunya menyetarakan ekonomi, biar ekonomi itu kayak yakuna udah tambahin lagi-nya. Dia lagi dapat kagak. Jadi merata begitu. Loh kalau ini berubah repot Pak. Umayyah bin Khalaf begitu masih repot dia. Nggak jadi kaya-kaya lagi. Nah, dulu kan semua harta numpuk di mana, di Umayyah bin Khalaf, di pejabat-pejabat itulah. Nah, itu dakwah itu berat tuh gitu. Ada lagi kemudian karena agama nenek moyangnya sama lah Abu Jahal. Begini loh. Loh, kalau dia jadi nabi gitu ya, bawa yang baru gue jerubah, gue jadi umat dong gitu kan. Loh gue nggak jadi pemuka di sini. Jadi lawan pemuka apa? Lawan pemuka apa? Ya begitulah pokoknya, nggak jadi pemuka kan kalau memang nggak jadi RT, repot gitu. Inilah. Dan yang terakhir ada kemudian iri dengki, seperti Al-Walid bin Mughirah, Musailamatul Kadzab. Nabi gue yang pas jadi nabi gitu kan, maka buat tandingan gitu. Udah mana jangan jadi dia ngisi deh, ganti aja kan gitu tuh. Ini ganti sabodote kan gitu. Mau nyari apa gitu? Mau nyari kekuasaan, mau nyari pamor, mau nyari terkenal, apa mau nyari kaya gitu. Gawe kalau mau cari kaya kan gitu ya ceritanya. Nah, seperti itulah dakwah berat dan situ. Itu Nabi juga seperti itu. Di zaman-zaman Nabi itu tantangannya di situ. Bukan karena tidak mengakui, hati kecilnya pasti mengakui. Apalagi yang dibawa beratnya adalah yang ngedakwahin ini siapa? Muhammad yang dari kecil susah untuk nggak dipercaya, pasti dipercaya. Orang julukannya Al-Amin, betul. Bagaimana nggak dipercaya? Itulah dakwah Nabi Muhammad. Jadi kalau sekarang ada yang dipenjara, diasingkan, Pak, ya itu mungkin salah satu sajalah. Ringan maksudnya. Toh Nabi Muhammad berangkat dilihat dari kacamata sosiopolitik misalnya. Jangan berbicara soal ini memang sudah ketentuan Allah. Allah maunya seperti ini. Tapi dilihat dari kacamata sosiopolitis saat itu,
antropologis politisnya lah misalnya. Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah karena faktor apa Pak Haryo? Hah? Tekanan satu. Ada lagi? Iya hijrah. Maksudnya hijrah itu kenapa gitu Anda sih? Ini sudah pasti maunya Allah ya. Skenario Allah. Dibully, terus difitnah, terus ingin dibunuh, terus udah cukup. Ya udah, pokoknya mah inti gitu ya. Setidak-tidaknya Rasulullah tidak lagi bisa mendapatkan tempat di Mekah, tidak lagi bisa mengembangkan dakwahnya, dan tidak bisa lagi untuk membuat gerakan politis di situ. Nah, kalau dilihat dari kacamata itu, gitu. Jadi jangan, enggak lah, ini kan lagi sudut pandang kacamata lainnya. Dari segi keimanan, maunya Allah. Kalau orang mau ngomong mau apa gitu. Contohnya ketika Rasulullah berangkat, ada nggak ngelihat? Kagak ada ngelihat gitu kan. Hanya digantikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan di dalam surah Yasin, orang-orang itu sampai matanya kelilipan nggak bisa ngelihat Nabi Muhammad keluar dari pintunya. Kan kayak gitu. Itu maunya Allah. Tapi dari segi kajian lainnya, antropologis politis misalnya, ya seperti itu. Rasulullah tidak lagi tepat, maka beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, membangun kekuatan di Madinah. Madinah kemudian menggalang kekuatan hingga menang di perang Badar, hingga kuat. Jadilah dakwah terakhirnya membuka Mekah kembali. Di akhir dakwahnya Fathu Mekah. Tidak lama kemudian Rasulullah, idza jaa nasrullahi wal fath, surah An-Nasr turun, tanda kata Ibnu Abbas, tanda sebentar lagi Rasulullah akan salah satunya. Jadi Pak Nur nggak diterima dakwah, silahkan Pak pergi. Kemana kayak gitu? Wa min nahiyatin ukhra tashtamil hadhihi surah ala dzikri ma'alil mukadzibin lirrusul. Rasulullah selain Nabi Musa diceritakan semua tentang para nabi, min qaumin, dari kaumnya Nuh. Tahu kan kaum Nabi Nuh? Ya. Bapak kalau ceramah dibilang apa? Ustadz bloon. Enggak apa-apa, Pak, belum seberapa. Nabi Nuh bukan ustadz, nabi dibilang gila. Ya Pak Iwan ceramah, Ustadz bloon dia mah, baru bicara batasa udah belagu bener. Bagen Pak, bagen. Nabi Nuh nabi dapat ayat dibilang gila. Ya apalagi kita baru abatasa jahaho kan gitu. Inilah dakwah gitu. Jangan, kalau ada yang ngatain begini, jangan mundur sedikit pun. Rubah strategi boleh kan gitu. Karena sekelas Nabi aja dibilang sama kaumnya yang kagak maka Nabi ketika beliau berdakwah dilempari batu, kemudian malaikat Jibril minta, Muhammad udah buruan doa, timpukin pakai gunung boleh gitu kan. Nabi Muhammad jawabnya apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la, berikan mereka hidayah, mereka tidak paham. Udah begitu doang, kagak disumpahin nyet kan gitu. Ya kadang-kadang kita manusia ketelepasan ya wajar baik sih kan gitu. Wa'ad wa Thamud wa qaumi Ibrahim, dan kaumnya Ibrahim, kaumnya kaum Samud, kaum Ad, itu semua sudah tahu lah ya. Wa qaumi Ibrahim, qaumi Lut, kaumnya Lut juga diceritain. Apa kaum Lut? LGBT. Jangan pakai yang gitu lagi, yang sekarang aja LGBT. Jadi kalau LGBT berarti kaumnya Lut. Ceritain tuh Pak, nanti Bapak datang. Yang mau bikin ngesahin undang-undang LGBT, datang Bapak ceramain gini. Nabi aja bisa Pak, Bapak contoh Nabi kan. Saya kan umatnya Nabi Muhammad, mencontoh Nabi, dakwain gitu Pak. Wa ashabil aikah, udahlah semua diceritain oleh Nabi Muhammad. Liya'lam alladhina sayaqumuna bitakdzib 'aqibata amrihim wa ma sayalqawnahu min wakhiratillah in istamaru 'alaihi wa liya'rafal mu'minun an ahsanal 'aqiba lahum wa laysa lil mukadzibin.
Tujuannya apa? Ini tujuannya Pak. Ini tujuannya kenapa nyeritain gitu. Agar orang-orang yang membohongi itu dapat peringatan. Peringatan awal, jangan sampai kejadian. LGBT jangan sampai ditumpahin. Karena kalau sudah kejadian, bukan mereka doang yang ditimpukin, kita juga kebagian. Dan apa fungsinya? Waliya'rifal mu'minun anna husnal akibati lahum wa laysa lil mukadzibin. Agar tahu bahwa balasan yang baik itu untuk orang-orang beriman dan bukan untuk orang-orang yang pembohong semacam itu, untuk orang-orang yang mengingkari semacam itu. Nah, inilah dakwah, metodologi dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan? Menceritakan tentang kisah-kisah para nabi. Untuk membangun apa? Akidah. Karena suka nggak suka, suka nggak suka, mau nggak mau, 10 tahun Rasulullah dakwah di Mekah membangun asas akidah dan tauhid. 13 tahun di Madinah membangun apa? Akhlak dan budi pekerti. Maka banyak menceritakan tentang Rasulullah itu surga, neraka, setelah mati kemana, kan gitu sebagainya. Sementara di Madinah lebih banyak amaliyah, jual beli, dagang, perang dan lain sebagainya. Pikih-pikih nanti banyak di situ. Ad-da'wah fil aqrabin, dakwah. Baru itu jam nggak ngaco kan? Ad-da'wah fil aqrabin, berterang juga ini. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Hashim ba'da nuzuli hadhil ayah. Pertama yang Rasulullah dakwakan adalah Bani Hashim. Faja'u wa ma'ahum nafarun min Banil Muttalib bin Abdi Manaf. Fakanu nahwa khamsata wa arba'ina rajulan. Falamma rada yatakallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badar wa Abu Lahab wa qala haula amuka. Lagi-lagi ketika Rasulullah berdakwah, Rasulullah dihalang-halangi oleh Abu Lahab sama keluarganya. Muhammad, ini emang-mamang lu semua nih, bahasa kasar gitu ya. Ini Muhammad, ini saudara-saudara kalian semua. Bahasa kasar jangan ngelunjak lah gitu. Nah, seperti itu tuh. Dia halang-halangi oleh Abu Lahab, karena Abu Lahab sendiri saudaranya. Ngangetin. Belum ada pertanyaan kan? Enggak nanya. Yang tadi, udah tadi ya. Pokoknya begitulah teknik dakwah Rasulullah SAW di masa-masa pertama kali. Nah, saya mencontoh ini kemarin. Mana terusnya? Tsumma da'ahum tsaniyah. Yang kedua, Rasulullah kemudian bangun lagi ke Bani Hashim dengan mengatakan alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa uminu bihi wa tawakkalu alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Thumma qala innar ra'ida la yakdzib ahlahu wallahi alladzi la ilaha illa huwa inni rasulullahi ilaikum khassah wa ilan nasi 'ammah wallahi latamutunna kama tanamun wa latab'atsunna kama tastayqidun wala tuhasabanna kama bima ta'malun wa innahal jannah abadan awin nara abad. Nah, ini yang saya maksud, dakwah pertama Rasulullah itu menceritakan berdakwah tentang surga dan neraka dan mengakui dirinya adalah Rasul. Jadi kalau Rasulullah bukannya sombong, gua Rasul, bukannya sombong, tapi bukan juga kok nggak tawadu harus, ya enggak, memang harus mengakui dirinya sebagai Rasul karena ini pengakuan dari Allah dan harus dijelaskan bahwa saya adalah Rasul, kan gitu, agar umat yang didakwai saat itu mengerti bahwa yang dibawa Rasulullah ini adalah agama yang akan meluruskan yang sebenar-benarnya, yang kemudian meluruskan juga menyambung kenabian-kenabian sebelumnya, Muhammad, Isa, Yahya, terus ke atas sampai ke kanjeng Nabi Ibrahim, terus ke atas lagi sampai Nabi
Adam. Adam terus sampai ke yang dibawa oleh Jibril, terus sampai kepada Allah. Sehingga jatuhlah firman Allah, inna dina indallahil Islam. Tidak mungkin nabi-nabi ini membawa agama-agama yang berbeda. Logisnya agamanya satu, inna dina indallahil Islam. Maka dalam tafsir Jalalain yang disyarah oleh Hasyi As-Sawi, fa asluddin huwa wahid, aslinya agama cuma karena Allah Allah enggak kemarin lagi tuh berkebudayaan udah jadi bahas ketuhanan yang Maha Esa. Jibrilnya cuma satu, ciptain manusia juga satu. Dulu Adam, dari Adam baru kemudian diciptakan Hawa. Hawa baru nanti dari kedua-duanya beranak pinak, gitu kan? Maksudnya berkembang, bukan berkembang biak, apa sih namanya? Berkembang dari rahimnya Hawa atas ketentuan Allah. Allah yang menciptakan juga. Artinya kan awalnya cuman mana mungkin Nabi Adam bawa agama sekalian 3, 4, 5, 7, 1 pan Allah agar kita illa liya budun. Logika di situ dulu, belum pakai dalil tuh. Maka kemudian fa asluddin huwa wahid, fa amal furu fa huwa fil ikhtilaf. Adapun perbedaan ini itu perjalanan misteri ke manusia. Ya Pak ya? Setuju? Sepakat kan? Kan kayak gitu. Yahudi lahir, kemudian ini lahir begitu, ini lahir karena pemahaman yang berbeda. Fa inal ikhtilaf fil fa ammal furu fa huwa fil ikhtilaf. Perbedaan ini itu karena ada perselisihan, perbedaan pendapat. Asluddin huwa wahid. Innar ra'id la yakdzib. Inni Rasulullah ilaikum khossah. Aku ini mendakwahi kalian sebagai rasul, kata Nabi. Wa ilan nasi amah, dan kepada manusia umumnya. Wallahi latamutunna kama tanamun. Sumpah demi Allah, kata Rasul, kalian akan mati seperti kalian tidur. Tuh. Dakwah Rasulullah pertama, Pak. Panur pasti bakal mati sama seperti Panur tidur. Wala tub'atsunna kama tastayqidun, tapi akan dibangkitkan seperti kalian bangun tidur. Cuman begitu bangun tidur Bapak bingung, di alam apa ini gitu. Wala Oh, berarti gak disiksa dulu berarti. Ini kan bro. Maksudnya di alam barzah Bapak juga tetap bagaimana urusan hidup di alam barzah, nungguin hari kebangkitan, enak tidur sama bidadari apa Wahyono gitu. Kan gitu ya. Maksudnya apa, disiksa sama malaikat. Walatu hasaban nabi ma ta'malun, dan kalian akan dihisab sesuai dengan amal perbuatan. Wa innahal jannah abadan awin nara abadan, karena ada neraka yang abadi, ada surga yang abadi. Itu dakwah Rasulullah tentang neraka dan surga di Makkah. Sesungguhnya adalah dakwah di Madinah lebih banyak akidah asas tauhid, menceritakan dengan surga dan neraka, kematian setelah kehidupan. Faqala Abu Talib, dilawan lagi, ma habba ilaina muawanataka wa aqbalna la nasihataka wa shadda tasdiqan li hadithika wa haula banu abika mustami'un wa inna ma ana ahaduhum ghairu anni asra'um ila ma tuhibbu famdi lima umirta bihi wallah la azalu ahautuka wa amna'aka ghairu anna nafsi la tutawa'ani ala firaqi dini Abdul Muttalib. Faqala Abu Lahab, hadhi wallahi saw'ah khudhu ala yadayhi qabla an ya'khudha ghairukum. Ini penghinaan, kata Abu Lahab. Diceramain begitu dibilang penghinaan. Ini saudara-saudara kamu semua, ini penghinaan, kata Abu Lahab. Bawa tuh Muhammad sebelum jadi mati nama orang, sebelum mati di tangan gua atau tangan orang, gitu tuh. Abu Lahab tuh begitu Pak.
Jadi kalau bentar bapak amin digituin sama orang, nggak apa-apa lah pak, tenang. Tapi Nabi Muhammad ada pembelanya, saudaranya juga, mamangnya juga siapa? Abu Thalib. Apa kata Abu Thalib? Wallah la namna'ahu ma baqina. Enggak. Selama gua hidup, gua bakalan bela. Oh gitu. Mamang sama mamang berantem. Itu dakwah Rasulullah berat di situ. Di keluarga juga udah berat pun gitu. Karena melawan siapa saudaranya? Saudaranya Abu Lahab, sampai pamannya sendiri ini termaktub di dalam surat. Bahkan pamannya legenda di dalam Al-Quran dengan nama surah Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau bapak baca ini berarti bapak lagi nyumpahin pamannya Nabi Muhammad. Emang udah begitu, disyukurin masakan gitu. Karena sangat zalim kepada ponakan yang satu ini. Tapi bukan berarti tidak ada yang membela, ada yang membela habis-habisan. Sampai Rasulullah meneteskan air mata dengan kesedihannya. Sehingga Rasulullah ketika melakukan Isra Mi'raj saya bilang kemarin, dibilang gila kan? Kenapa gila? Karena sebelumnya ditinggal oleh Iya siapa kemarin? Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Walaupun pamannya, peringatan selesai pak? Oh belum. Alarm jam 6 nih, bangun tidur ya. Abu Thalib siapa? Apakah beliau mengakui keislaman? Tidak kan? Nah, turunlah ayat innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Secinta-cintanya Nabi kepada siapa namanya? Pamannya itu tetap tidak bisa memberi hidayah. Nah, pelajarnya lagi-lagi pelajaran buat kita nih. Bisa cepetin deh tuh, udah ada alarm tuh soalnya. Pelajarannya pak, udah ngomong dakwah, jangan ngarepin orang ini itu. Yang penting bakal buat bapak. Yang penting saya nyampaikan dan ini jadi pahala buat bapak. Diterima tidak diterima, Nabi Muhammad sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Urusan hidayah urusan Allah. Kamu cukup balik sampein doang. Balik sampai darah titik penghabisan. Balighu anni walau ayah. Itu nyambung semua pak. Tuh Abu Lahab juga diceramahin, cuman emang kagak nyambung, malah ngancam ngebunuh. Mamang satu nih, ini mamang nih, ini mamangnya kan. Yang satu mah enak, justru ngebelain. Yang Abu Lahab mau ngebunuh Nabi Muhammad, paman yang satunya Abu Thalib, ntar dulu, gue bakalan jagain sana. Maka Rasulullah itu nggak bisa, Pak. Seharusnya dengan sosiopolitik saat itu mudah untuk membunuh Nabi Muhammad, betul? Nabi Muhammad sendirian misalnya. Tapi kenapa untuk membunuh Nabi Muhammad dibuat konspirasi besar? Kalau dulu ada yang menyiram air mata, menyiram air keras, air keras ke mata Anis, siapa sih? Novel. Itu kan lewat siapa? Pasti pesuruh kan misalnya. Ya apapun lah sekarang perkembangan politiknya nggak tahu lah. Mau sengaja mau kagak kan gitu. Sabroting yang penting. Ini kan ada dalang pasti di belakangnya. Rasulullah juga emang real pasti bisa kan, dia punya senjata kali gitu kan. Nah Rasulullah sama pak. Ini Rasulullah sendirian. Misalnya di sini sosiopolitik saat itu penguasa-penguasanya menentang Nabi. Bahkan Umar saat itu belum masuk. Karena Umar masuk Islam tahun berapa? Berapa Hijriah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? Belum. Karena dia 6 Hijriah dia. Udah banyak yang lewat, udah belum sih? Nah Rasulullah saat itu gak ada yang, kalau gak ada yang ngebantuin nih, kalau bukan ngelihat Abu Thalib gampang aja tusuk langsung. Tapi saat itu mereka mau cuci tangan kan gitu tuh. Sehingga Abu Lahab politiknya, abu-abu lainnya
Umayyah dan sebagainya. Begini baik, kita panggil 10 pemuda setiap kabilah, setiap satu orang kita kasih bayaran segini, satu orang cukup tusuk 1 kali kan gitu. Nah ini kan bayaran politik bayaran kan Pak. Apakah kemudian mereka bisa aja kayak ini Nabi Muhammad, ini mereka kumpul bareng-bareng keroyok kan bisa kan? Atau Nabi Muhammad lagi dakwah khutbah sendiri ditusuk bisa kan? Tapi mereka nggak seperti itu karena mereka tahu siapa Nabi Muhammad, di belakangnya siapa juga. Satu Abu Thalib, yang kedua geger sendiri karena Nabi Muhammad terkenal alamin. Pelajarannya juga pendakwa juga harus bisa jaga sikap, terpercayalah. Minimal kita ya jangan buat sesuatu yang terlalu fatal lah. Enggak tahu dia mah dulu penjahat dia mah, ya pemabuk, pezina. Begitu dia taubat Allah hapuskan semuanya. Kan gitu. Kecuali udah dakwah masih begitu juga. Nah, itu yang dimaksud kurang menjaga iffah, kesucian dirinya. Ya Pak ya. Nabi Muhammad selalu menjaga kesucian dirinya. Dari kecil sampai wafatnya beliau. Dari lahirnya beliau sudah istimewa, meninggalnya juga teristimewa, manusia paling istimewa. Kita pendakwah tidak bisa semuanya. Contoh Pak Nur, contoh dulunya pemabok, pejudi, pezina, 99 wanita digauli. Contoh Pak, contoh. Dan 999 orang dibunuhnya kan gitu. Contoh. Kemudian beliau bertaubat. Taubatnya taubatan nasuha Allah terima sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah saat itu pula. Jadi ulama memang udah turunan wali, turunan Nur Syah gitu. Tapi bukan berarti ini kemudian dia berdakwah dengan sungguh-sungguh diterima. Allah jaga ifahnya kemudian. Tapi kalau bapak nggak jaga ifahnya, ya udah jadi ustaz masih mata genitan kan gitu bahasa kasarnya. Kan ya? Itu artinya tidak menjaga ifah. Bagaimana orang mau mendengarkan dakwah kita kan? Di satu sisi seperti itu. Nabi Muhammad seperti itu. Susah beliau untuk membunuh langsung Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad satu, masyarakat saat itu percaya siapa karena kenapa? Bukan cuma kenabiannya tok, Nabi Muhammad pribadinya memang al-amin, pengusaha pula gitu loh. Di belakangnya juga orang-orang sukses kan gitu, orang-orang benar. Sehingga sulit untuk membunuh secara langsung. Dibuatlah politik propaganda. Dengan cara apa? Kalau mau ngebunuh ya buat persekongkolan. Nah, gitu. Nggak bisa. Ya mungkin juga siapa tahu Anies Nopel susah membunuh secara langsung karena akhirnya dibuat konspirasi mungkin wallahu alam kalau itu mah. Saya mau taunya Nabi Muhammad aja gitu. Nah, seperti itulah Bapak-bapak sallallahu alaihi wasallam, Bapak-bapak yang berbahagia. Inilah dakwah Nabi Muhammad, masih panjang, cuman saya potong-potong banyak banget tuh. Ya Bani Ka'ab, ya Ma'asyar, dijutain Nabi Muhammad naik ke gunung, ke Jabal Sofa, dipanggil sama dia saudara-saudaranya. Sampai kemudian turunlah kata-kata siapa? Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Lu panggil gue beginian doang gitu. Itu kurang ajarnya Abu itu. Jadi Rasulullah naik ke atas gunung Sofa, Jabal Sofa, kemudian beliau berteriak ke keluarga-keluarganya, ya ma'syar Quraisy, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya Bani Murrah bin Ka'ab, ya Ma'syar bin Qusay. Kalau Pak Nur contohnya gini lah, wahai saudaraku dari klan ini, wahai saudaraku dari sono, dari yang wetan, ngalor, ngidul, dengerin semua. Bukan di masjid Pak, di gunung kita yang Bapak. Cita-cita jadi nabi. Panggilin atau kan gitu ya. Nah, semua kumpul ngedengerin, bubar semuanya Pak. Nggak ada yang ngedengerin, bubar saat itu. Satu yang nyamperin Nabi, dikira nyamperin mau ngapain? Muhammad, alihada jama'atana, tabban laka ya Muhammad, celaka bagi Muhammad. Seketika turunan ayat Allah, tabbat yada abi lahabi watab. Yang celaka itu Abu Lahab tuh. Nah, itulah salah satu sababiyah atau asbabun nuzul surah Al-Lahab. Nah, ini ada tuh. Walamma hadzal indzar infaddan nas wa tafarraqu. Nabi Muhammad sudah selesai
Ini kalau saya baca teksnya panjang Pak, bacain janganlah jam segini tuh panjang tuh. Tuh Nabi Muhammad dipanggil tuh, ya masyarakat Bani Abdul Muthalib dan pusaku benar. Teksnya sama, cuman bedanya orang-orang gitu. Contoh saya bilang, ya Pak Haryo, ankidu anfusakum minan nar, fa inni la amliku lakum darran wala naf'a. Selamatin diri lo, karena gue nggak bisa nyelamatin lo kan gitu. Karena gue nggak bisa bawa manfaat, nggak bisa bawa madarat kan gitu. Semua bubar kecuali Abu Lahab. Abu Lahab kemudian tabban laka ya Muhammad, celaka. Dibalas sama Allah, tabbat yada abi lahabim wa tab. Ini singkat cerita tentang dakwah terang-terangan pertama Rasulullah kepada keluarganya. Ada yang menentang, ada yang menerima. Alhamdulillah yang menerima sekarang insya Allah masuk surga. Yang tidak menerima ikut di barisannya Abu Lahab. Mudah-mudahan kita termasuk di garis barisannya keluarganya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita bukan keluarganya Rasul, maka kita sebaik-baiknya adalah juga menghormati dzurriatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar dzurriat. Saya rasa sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.